Halo adik. Halo, Assalamualaikum, Amel, Adi. Halo, Waalaikumsalam, Amel. Bu. Waalaikumsalam, Bu. Suara saya cukup jelas? Jelas. Jelas, Bu. Ya, gambarnya saya tutup dulu ya. Baik, Mangga. Mau minum. Mangga, Bu. Gimana? Kalian sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. sehat, Bu. Nah, Gary nggak muncul ya? Gary belakang layar, Bu. Oh iya, bagus lah. Saya di belakang layar.
Suaranya saya jelas ya, Gary, Adi, ya? Jelas, sangat jelas, Bu. Takutnya kalau di sini kan di gunung nih, kadang-kadang internetnya suka keputus-putus. Aman kok, Bu, terdengar dengan sangat jelas. Alhamdulillah. Seperti waktu di kelas ya. Ini pesertanya baru masuk sekitar 33 ya? Peserta Pak Gary? 34 baru 34? Iya, betul. Sejauh ini 34, Bu. 34 itu dengan kita kan? Iya, betul. Iya. Sudah pada makan belum? Udah, Bu. Alhamdulillah. Takut Adi pingsan. Ini tank jam 2 ya masuknya? Biasanya nunggu 15 menit ya? Dari jam 2. Enggak, kan ini udah 13.55, berarti 5 menit lagi ya? Iya. Iya, Bu. Waktu normal. Kebetulan kalau di jadwal 14.00 kita bisa mulai sih, Bu. Tapi kembali lagi iya. kebijakan Ibu nanti dilihat apakah pesertanya masih ingin ditunggu atau kita mulai. Iya. Ada Pak Hernadi dan putrinya bergabung ini. Baru 45. Pendaftar jumlah berapa, Gary? Sejauh ini sudah full book, Bu. 300 orang. Nanti kita tunggu sampai pesertanya login. Ini baru 50/300, baru 1/6-nya ya. Terus kalau setengahnya itu 150 berarti ya.
Ditunggu berapa menit lagi ini? Sampai saat ini peserta baru 74, Bu. Mangga, mau dimulai atau mau menunggu para peserta? Tunggu aja dulu lah. Siap. Mau tunggu sampai berapa, Bu? Semuanya apa ada batasan? Ya, 5 menit lagi gitu ya? 5 menit lagi? Oke, siap. Berarti 14 lebih 7, Bu ya? Soalnya ini udah apa sih, waktunya juga terbatas kan sampai jam 3:30 ya? Betul, Bu. Sampai 3:30. Baik, Bu Dewi, izin untuk memaparkan CV Ibu mungkin ya dengan Bu Amel sambil menunggu para peserta yang lainnya. Halo, Bu Dewi. Bu Amel? Ya. Bagaimana kalau sambil menunggu para peserta, saya bacakan CV-nya Bu Dewi bersama Bu Amel terlebih dahulu. Enggak, Pak Adi. Tapi Bu Dewi belum respon nih. Halo Bu Dewi. Baik, sambil menunggu, saya akan coba bacakan dulu
mengenai tata tertib. Jadi nanti untuk sesi pertanyaan itu akan diberikan setiap 30 menit sekali Bapak Ibu sekalian, dan nanti tanya jawab akan dibuka oleh moderator, yaitu saya, dan nanti saya yang akan pilih pertanyaan mana yang berhak untuk diajukan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian mohon untuk mencantumkan nama dan instansi dari Bapak Ibu sekalian. Dan meeting room akan ditutup setelah acara berlangsung, yaitu kurang lebih 20 menit dari jam 14:07. Jadi nanti begitu 14:27 meeting room akan ditutup. Dan diinfokan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat dari acara webinar ini. Baik Bu Dewi, izin saya untuk menyampaikan CV Bu Dewi bersama Bu Amel. Siap. Jadi narasumber kita kali ini mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan suatu kebijakan, yaitu adalah Ibu Dr. Dewi Kania Sugiharti SHMH bersama Amelia Cahyadini SHMH. Ibu Dewi ini merupakan dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau menamatkan S1-nya yaitu pada tahun 1986 dengan bidang studi hukum tata negara, kemudian S2 pada tahun 1995 dengan bidang hukum tata negara, spesialisasi hukum pajak, dan beliau menamatkan S3-nya pada tahun 2010 di Universitas Padjadjaran. Beliau menjadi dosen itu sejak tahun 87 Bu ya, 88 mohon maaf. 87 mulainya ya. 87. Siap. Dan Bu Dewi Kania ini adalah spesialisasinya di bidang hukum pajak dan hukum keuangan negara. Dan beliau ini adalah berdua dosen dari Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Banyak sekali pengalaman, kalau disebutkan tidak akan cukup waktunya mungkin dari CV yang Bu Dewi berikan kepada saya. Tapi yang pasti beliau adalah dosen dan peneliti aktif di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang sudah malang melintang dari tahun 87 sampai sekarang. Kemudian untuk Ibu Amelia, saat ini Ibu Amelia merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, program kekhususan Hukum Administrasi Negara sejak tahun 2015. Beliau mengajar pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan beberapa mata kuliah lain sesuai dengan kekhususannya. Beliau menamatkan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau memfokuskan penelitian pada bidang pajak, diantaranya mengkaji mengenai sistem penegakan hukum pajak di Indonesia, PPh pelaku usaha e-commerce, dan PPh pelaku usaha layanan over the top di Indonesia. Beliau juga telah memiliki publikasi artikel jurnal terkait topik-topik tingkat pusat maupun daerah, termasuk salah satunya adalah kebijakan pemberian stimulus PBB perkotaan tahun 2019 di Kota Palembang. Demikian CV singkat yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah bisa dimulai Ibu ya, karena waktunya sudah 14.07, sudah 14.09 nih kebetulan saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Dewi dan Ibu Amelia untuk memaparkan paparannya. Ya. Selamat siang Bapak, Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat selalu ya. Kita ini di sini, kami di sini itu sebenarnya dalam rangka PPM ya, pengabdian pada masyarakat, sehubungan dengan ada kebetulan pajak berkaitan juga dengan masa-masa seperti ini ya. Nah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Adi yang berhasil sekarang dengan acara ini ya. Dan kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Geri dan Ibu Prita atas dukungannya, juga kepada Bapak Agus Puji dari DJP yang telah memberikan bahan-bahan yang sangat berharga buat kami.
Ini latar belakang kami salah satunya adalah berkaitan dengan masalah kenapa kami ingin memberikan penyuluhan ya atau sosialisasi berkaitan dengan aturan-aturan yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan aturan-aturan berkaitan dengan perpajakan. Karena di sini salah satu alasannya bahwa pajak kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar 45 itu di sini di pasal 23A jelas dikatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sehingga segala aturan perpajakan intinya harus dengan undang-undang. Kemudian jika undang-undangnya memberikan perintah kepada peraturan yang lebih bawah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian di dalam pasal 1 Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang KUP, itu jelas, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi intinya adalah undang-undang untuk memungut pajak itu. Tapi kemudian di sini dalam kondisi seperti sekarang ini pemerintah mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan yang bukan bentuk undang-undang untuk memungut pajak. Kenapa harus dengan undang-undang sebenarnya? Pajak itu kan ada beban kepada masyarakat. Kalau pemerintah mau membebani, ya itu harus ada persetujuan dari rakyat. Persetujuannya melalui yaitu secara hukum mekanisme persetujuan dari DPR ya. Jadi bentuknya produk undang-undang. Tapi sekarang ini telah keluar beberapa peraturan yang dapat menstimulus perekonomian nasional sebagai upaya untuk memitigasi kerugian yang mungkin dialami oleh berbagai sektor ya yang terdampak COVID ini. Untuk COVID-nya saya tidak berwenang untuk untuk menjelaskan karena itu bukan bidang saya gitu ya. Nah, dalam hal ini berkaitanlah dengan pajak ini gitu ya. Nah, kenapa dikatakan itu kebijakan? Karena produknya itu produk hukumnya ada yang tidak dalam bentuk undang-undang gitu ya. Itu di situ. Nah, sehingga pemerintah mengambil kebijakan. Kebijakan ini kalau di dalam hukum administrasi negara itu yang disebut diskresi atau phrase Hermesan. Nah, si kebijakan ini atau phrase Hermesan ini bisa dilakukan ya untuk mengatasi sesuatu permasalahan. Bisa karena misalnya peraturan tersebut belum ada, atau peraturan ada tapi tidak memadai, atau peraturan ada tapi ada yang harus diselesaikan, yang segera harus diselesaikan, walaupun itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, begitu ya. Nah, ini barangkali tidak perlu lagi ini kan ke semua untuk si diskresinya sendiri. Karena intinya ini diskresi itu sebenarnya bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan atau untuk mencegah kemacetan roda pemerintahan atau juga karena administrasi dapat berinisiatif mencari kaidah-kaidah baru yang sesuai dengan jiwa undang-undang. Gitu. Jadi kalau istilah teori dari Profesor Sahran Basah bahwa diskresi itu tidak boleh melanggar batas atas, batas bawah. Batas atasnya Undang-Undang Dasar 45, batas bawahnya yaitu hak asasi manusia. Batas atasnya Undang-Undang Dasar 45 kenapa? Tadi yang saya katakan itu di pasal 23A itu ya. Gitu. Tapi kondisi ini kemudian bisa dilakukan walaupun itu tidak dengan undang-undang asal memenuhi persyaratannya itu ya. Nah, ada batasannya untuk diskresi ini, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pejabat yang bersangkutan. Jadi artinya di sini tetap prinsip legismenya ada di situ ya. Jadi si pejabat melakukan diskresi tersebut, dia harus punya kewenangan, gitu ya. Kalau tidak punya kewenangan, itu sebenarnya tidak boleh, ya. Kemudian ada asas-asas asas-asas umum pemerintahan yang baik, itu juga tidak boleh dilanggar sebenarnya. Kemudian ada kepentingan umum atau pelayanan publik dan keadaan memaksa. Ini kondisi sekarang, ini paling pas adalah sebenarnya pemerintah melakukan suatu aktivitas atau tindakan yang didorong oleh keadaan memaksa dan juga demi kepentingan umum. Karena Anda bisa bayangkan oleh semuanya, gini, kalau pajak terus dikejar seperti yang
atur di dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, misalnya undang-undang PPH, undang PPN segala macam itu dalam kondisi perekonomian sekarang yang akibat wabah itu menjadi melesuk, itu saya rasa tidak akan menjadi hal yang optimal buat pemerintah, ya. Karena apa? Karena pemungutan pajak itu akan bagus kalau kondisi perekonomian masyarakatnya bagus. Karena siapa yang mau bayar pajak kalau orang tidak punya penghasilan semuanya misalnya, ya kan? Atau usahanya hancur semua gitu. Dapat dari mana mereka uang? Terus perdagangannya lesu gimana? Nah, itu ya intinya seperti itu. Jadi keadaan inilah yang memaksa pemerintah melakukan suatu diskresi khusus di bidang perpajakan gitu ya. Nah, ada beberapa peraturan yang keluar selama COVID-19 ini. Ini sebenarnya tidak saya sebut semua peraturannya tentu, karena peraturan-peraturan di bidang lain pasti beda konsentrasinya, beda aturannya. Tapi yang saya tulis di sini adalah hanya yang berkaitan dengan perpajakan saja, yaitu misalnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, kemudian ada PMK tahun 2020 itu tentang insentif untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, itu yang akan secara spesifik nanti diuraikan oleh Ibu Amelia. Kemudian ada PMK 28, itu pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi. Kemudian keputusan Dirjen Pajak nomor 156 tahun 2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona. Kemudian ada surat edaran, itu tentang Juklak atau petunjuk pelaksanaan PMK 23 tentang insentifnya. Ini karena harus lebih lebih operasional ya gitu. Kemudian ada surat edaran nomor 22 tahun 2020 tentang perpanjangan jangka waktu, Juklak juga, perpanjangan jangka waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam Perpu gitu ya di situ. Karena kemarin ini banyak yang bertanya kepada saya, Ibu, kami belum isi SPT secara benar, Ibu, ini kami belum memasukkan SPT, padahal itu harusnya 30 Maret kan sudah harus masuk semua ya. Kami belum bayar pajaknya, Bu, gimana? Nah, itu terjawablah dengan adanya aturan-aturan ini, yaitu adanya jangka waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Itu karena sepanjang nanti berdasarkan SE ini juga sepanjang nanti masih dilakukan sampai 30 April, maka itu bisa dibebaskan dari sanksi administrasinya. Oke. Ya. Nah, kita lihat dulu Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, parameternya di sini adalah kegentingan yang memaksa inti. Tapi saya tidak akan kemudian mengulas lebih hijau tentang Perpunya karena saya lihat di sini ada Pak Hernadi, orang HTN jelas, dan orang-orang yang lain juga yang lebih befuh untuk menjelaskan dari sisi hukum tata negaranya. Tapi intinya saya korelasinya ini dengan masalah perpajakan ya, kegentingan memaksanya berkaitan dengan adanya penyebaran wabah ini dan kemudian fokusnya ke masalah perpajakannya. Nah, undang-undang apa sebenarnya yang kemudian terdampak oleh adanya Perpu ini? Yaitu undang-undang pertama, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN tahun 2020. Karena kalau dilihat di dalam APBN 2020, sekian banyak yang harus dicapai oleh negara inti untuk mendapatkan pajak. Tapi melihat kondisinya sekarang, ada kemungkinan ini tidak bisa tercapai. Sehingga ini jelas mungkin pengisian APBN dari sektor pajak juga kemungkinan besar akan berkurang. Tapi berkurangnya ini kan ada alasannya. Tapi alasannya ini kemudian juga harus didasarkan juga ada aturan. Karena perpajakan itu tidak lepas dari aturan. Kemudian Undang-Undang KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Juga Undang-Undang PPH, Pajak Penghasilan. Kemudian Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan juga Undang-Undang Kepabeanan. Nah, apa kebijakan perpajakannya? Ini sebenarnya banyak ya kebijakan di dalam perpajakan berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah COVID ini ya. Ada penyusuan tarif. Nah, tarif di dalam PPH itu sudah jelas sebenarnya. Ya, baik tarif untuk wajib pajak badan maupun untuk tarif pajak perorangan. Nah, tapi kemudian pemerintah juga memandang perlu bahwa ini tarifnya itu harus ada perubahan juga. Kenapa harus dirubah?
Harus diubah ya, bukan dirubah. Harus diubah, karena kalau tidak diubah ini nanti kelesuan itu akan berdampak juga. Jadi begini maksud saya itu, kalau pajak terus dipaksakan, masyarakat akan tambah repot gitu ya, secara perekonomiannya gitu kan. Sekali lagi saya katakan bahwa pajak yang baik dipungutnya akan berkorelasi harus berkorelasi dengan perekonomian yang baik. Tapi kalau perekonomiannya buruk, maka perpajakan juga jangan diharapkan begitu ya. Padahal pajak itu lebih dari 78% diandalkan sebagai penerimaan dari APBN kita ya tiap tahun itu. Nah, kemudian ada misalnya begini, tarif. Tarif itu harus diatur dengan apa? Harusnya dengan undang-undang. Nah, kenapa harus dengan undang-undang? Karena tarif itu menentukan besar kecilnya pajak yang terhutang, gitu ya. Nah, besar kecilnya pajak yang terhutang salah satunya dipengaruhi oleh tarif. Nah, tarif ini menentukan beban masyarakat. Jadi beban ini harus dipersetujuan dari rakyat juga gitu ya, dari masyarakat. Sehingga itu harus masuk di dalam undang-undang. Nah, ini tidak jadi persoalan sebenarnya karena yang menggantinya juga Perpu, bukan peraturan yang di bawah. Kalau Perpu kan itu ada di dalam undang-undang dasarnya itu dapat seperti itu gitu. Jadi karena undang-undang PPH yang sekarang tidak bisa dijalankan secara penuh berkaitan dengan adanya wabah ini, maka muncullah Perpu ini, ya kan? Kemudian ada insentif bagi wajib pajak untuk go public dan menjual 40% saham di lantai bursa. Ini nanti barangkali nanti ada lagi sesi lain yang akan membahas mengenai masalah pasar modal ini ya, itu di Fakultas Hukum itu ada yang akan menyampaikan materi entah minggu keberapa ya. Kemudian ini tarif-tarifnya menjadi seperti ini. Nah, seperti misalnya PPh Badan turun menjadi 22%. Nah, dari 2020 dan 2021. Nah, sementara aturan saat ini tarif PPh Badan sebesar 25%. Sebenarnya ini aturan ini juga 25% juga sudah merupakan penurunan. Awalnya di Undang-Undang PPh-nya 28% gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, sementara ini akan lebih banyak lagi gitu ya. Kemudian ini karena ini juga apa sih namanya waktunya juga terburu-buru ya. Nah, kemudian ini ada transaksi melalui sistem elektronik ya. Ini yang selalu orang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ini gimana sih orang-orang misalnya bertransaksi secara elektronik mengenai perpajakannya begini. Sementara sekarang dengan tatap muka tidak bisa segala macam akibat Covid ini harusnya kan jadi transaksi secara elektroniknya akan membesar juga gitu ya. Jadi di sini juga di Perpu ini menjadi salah satu concern untuk pengaturannya gitu ya. Nah, kemudian juga ada subjek pajak luar negeri misalnya baik pedagang luar negeri dan lain-lain itu juga ada terkena aturan ini. Jadi ada dapat menjabat fasilitas ini ya kan. Nah, sementara selama ini dilakukan oleh konsumen atau pihak yang impor di dalam negeri dengan surat setoran pajak. Nah, sekarang itu dipermudah sebenarnya. Kemudian ada mengenai masalah ini penting perdagangan melalui sistem elektronik ini karena misalnya itu berkaitan dengan subjek pajak luar negeri di mana itu pemasukan untuk ini juga dalam perdagangan transnasional kemungkinan besar agak terganggu juga baik itu yang melalui bentuk usaha tetap atau BUT ataupun tidak dalam bentuk usaha tetap gitu ya. Nah, tuh. Nah, selama ini berkaitan dengan masalah PMSE ini dalam Undang-Undang PPh dan kemudian peraturan pemerintahnya sendiri itu belum diatur secara lengkap. Kemudian di sini sekarang dengan Perpu-nya ini sudah mulai diatur gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi ada sanksi ini, berkaitan dengan sanksi karena bagaimanapun juga pemajakan itu berkorelasi dengan sanksi. Sanksi ini berkaitan dengan ketaatan atau kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang wajib pajak ya berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajibannya gitu ya. Itu ada sanksi-sanksinya misalnya sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang KUP
pemutusan akses oleh Menkominfo atas permintaan Menkeu. Pemutusan akses dilakukan apabila subjek pajak luar negeri setelah ditegur tidak melakukan memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang ditentukan tadi ya. Selama ini kan di dalam PP juga tidak diatur gitu ya. Jadi ini aturan yang baru juga. Kemudian mengenai penetapan, penagihan dan upaya hukum atas pengelolaan PPN ini melalui Undang-Undang KPOE selama ini belum diatur gitu. Nah, kemudian ada perpanjangan pengajuan keberatan. Nah, untuk keberatan ini di Undang-Undang KUP-nya ada di dalam pasal 25. Ya, kemudian dilanjut untuk bandingnya di dalam pasal 27. Nah, persyaratannya ini kemudian diubah ya di dalam Perpu ini. Nah, jadi mesti diingat juga bahwa Perpu ini juga kan berlakunya tidak selamanya gitu ya. Jadi kalau nanti diajukan kepada DPR pada sidang DPR yang berikutnya kemudian disetujui, maka Perpu ini akan jadi undang-undang kan. Jadi yang si Perpu inilah, undang-undang pengganti yang menetapkan Perpu inilah yang nanti akan menjadi undang-undang pengganti dari aturan-aturan pajak yang sebelumnya gitu. Tapi kalau ternyata tidak disetujui, berarti pemerintah harus kembali ke undang-undang yang sebelumnya, kan ya. Kemudian juga si Perpu ini memberikan waktu yang cukup bagi wajib pajak untuk menyiapkan dokumen beserta bukti pendukung, ya berkaitan dengan masalah sekarang ini gitu ya. Karena mungkin juga ini agak terganggu penyiapan dokumen, arsiparis dan lain-lain juga gitu ya. Nah ini barangkali ini tadi sebenarnya hanya gambaran saja ilustrasinya ini untuk masalah ini gitu kan ya. Ya tidak terlalu ini juga tidak terlalu penting intinya gitu ya. Bukan tidak terlalu penting, ini karena mengingat waktu juga ya kan. Nah, wajib pajak dan atau DJP dalam memberikan tanggapan, melakukan pembahasan bersama, melakukan penelitian atau pemeriksaan itu ada perpanjangan penyelesaian sengketa pajaknya oleh DJP juga gitu ya. Itu di situ ya. Pak Adi berapa menit lagi waktu saya? Untuk pertanyaan sampai saat ini belum ada, Bu. Dan Ya, okay. Kalau ada yang mau bertanya itu bisa di jam 14.40 nanti kita begitu, bahas. Ya. Nah, ini pokok pengaturannya, misalnya penyelesaian diperpanjang maksimal 6 bulan. Kenapa maksimal 6 bulan? Ya kita berharaplah setelah 6 bulan ini kan tidak ada lagi masalah gitu. Jadi kondisi akan kembali normal, perdagangan menjadi normal, perekonomian menjadi normal kembali begitu ya. Gitu. Intinya seperti itu ya. Kemudian masalah pencairan restitusi. Nah, ini restitusi juga karena begini. Kalau restitusi itu kan haknya wajib pajak untuk mendapatkan pengembalian karena dia misalnya telah lebih bayar begitu ya. Tapi masalahnya terus terang saja kalau saya lihat misalnya dengan adanya harusnya gini ya. Dengan adanya kondisi seperti ini harusnya kan ada juga mungkin yang dalam tanda petik ya dikorbankan demi misalnya untuk membiayai pembelian APD misalnya alat pelindung diri atau obat-obatan untuk mengatasi COVID-19 ini gitu ya. Itu di situ. Jadi di dalam APBN-nya sendiri pasti harus ada revisi atau misalnya alih alokasinya untuk itu. Tapi alih alokasi itu harus secara sah juga secara hukum maka harus dilakukan revisi. Tapi dalam kondisi seperti ini bagaimana? Nah, ini Perpu lah yang mengatasinya gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian ini yang penting juga adalah dalam kepabeanan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk. Nah, istilah pembebasan atau keringanan ini sebenarnya akan mengurangi pendapatan negara. Tapi Menteri Keuangan baik dia sebagai pengambil kebijakan di dalam keuangan termasuk juga sebagai BUN sesuai dengan Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, ini dipertegas lagi di dalam Perpu ini untuk melakukan fasilitas ini gitu ya. Gitu. Jadi supaya tidak rigid gitu kan ya gitu. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan PMK 28. Nih. Fasilitas pajaknya apa? Ini ada insentif PPN ya. Ada PPN yang tidak dipungut atas impor BKP oleh pihak tertentu. Kemudian PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan BKP. BKP itu barang kena pajak dan JKP itu oleh jasa kena pajak oleh PKP pengusaha kena pajak.
kepada pihak tertentu. Kemudian ada PPN ditanggung pemerintah atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu juga. Kemudian ada insentif PPH, pembebasan dari pemotongan PPH pasal 21 kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas imbalan jasa yang diperoleh dari pihak tertentu. Kemudian pembebasan dari pungutan PPH pasal 22 atas impor. Kemudian ada pembebasan dari pungutan PP pasal 22 dengan surat ketetapan kurang bayar ya atas penjualan barang yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak tertentu. Pembebasan dari pemotongan PP pasal 23 kepada WP Badan Dalam Negeri dan BUT bentuk usaha tetap atas imbalan jasa yang diperoleh dari pihak tertentu. Terus barang dan jasa yang dinyatakan perlu untuk kepentingan penanganan COVID ini apa? COVID ya. Misalnya barang berupa obat-obatan, vaksin, alat laboratorium, alat pendeteksi, alat pelindung diri, alat perawatan pasien, alat pendukung lainnya. Kemudian jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan manajemen, jasa persewaan, jasa pendukung lainnya. Itu sebenarnya yang berkaitan dengan masalah COVID itu banyak ya. Karena misalnya sekarang di suatu tempat didirikan suatu gedung atau bangunan yang beralih fungsi dari tempat apa menjadi tempat untuk penanganan COVID atau ini gitu ya. Itu juga harusnya kan ada aturannya tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi misalnya begitu ya. Tapi berkaitan dengan jasa-jasa inilah itu kemudian Menteri Keuangan melakukan suatu apa yang namanya diskresi yang memberikan insentifnya itu gitu ya. Nah, siapa itu pihak tertentu yang disebut tadi, yaitu badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan atau untuk membantu penanganan COVID-19 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi keputusan Dirjen Pajak. Ini lebih apa namanya? Lebih teknis lagi karena ini merupakan juklak sebenarnya ya. Nah, juklak berkaitan dengan masalah penanganan COVID ini ya. Karena ini dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, memang sudah terjadi ya, ada pekerjaan atau kegiatan usaha wajib pajak termasuk pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakannya yang terganggu dengan penyebaran wabah ini. Kemudian juga ada selain itu pertimbangannya adalah adanya keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, bahwa status keadaan tertentu ini bencana wabah ini penyakit ini di Indonesia sehingga WP yang terdampak COVID ini perlu diberikan kebijakan perpajakan untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonominya berupa pengecualian pengenaan sanksi administrasi perpajakan, pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dari investasi harta tambahan, laporan penempatan harta tambahan, permohonan keberatan dan lain-lain gitu ya. Ini sebenarnya petunjuk pelaksanaan teknisnya. Kemudian nah, peraturan ini kapan mulai berlakunya? Per 20 Maret 2020. Gitu ya. Itu. Jadi udah dari 20 Maret yang lalu gitu ya. Nah, karena di sini ada menetapkan keadaan sebagai akibat penyebaran ini sejak tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 30 April sebagai keadaan kahar. Nah, kemudian untuk berikutnya gimana gitu ya. Kita kan pemerintah juga sudah memberitahu kepada kita juga sebenarnya dalam batas waktu yang kita juga tidak tahu semua sampai kapan gitu ya. Tapi yang jelas ini dari sisi kepentingan pajaknya bahwa wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode keadaan kahar diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Itu denda dihapus dan tidak diterbitkan surat tagihan pajak STP ya untuk penyampaian surat pemberitaan tahunan pajak SPT tahunan BPH orang pribadi tahun 2019. Karena untuk tahun 2019 terakhir menyampaikan SPT-nya adalah 30 Maret 2020 dan pajaknya harus dibayar sebelum disampaikan SPT tentunya gitu ya. Nah, kemudian jikapun STP itu diterbitkan, maka sanksi administrasi dihapus berdasarkan diskresi jabatan Kepala Kanwil Dirjen Pajak gitu ya. Kemudian ada bunga yang dihapuskan dan tidak diterbitkan surat tagihan pajak untuk pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT tahunan PPH orang pribadi tahun 2019. Jika STP telah diterbitkan, maka sanksi administrasi dihapuskan berdasarkan diskresi jabatan Kepala Kanwil Dirjen Pajak. Sekarang gini, mungkin pertanyaannya,
kan COVID-nya menyebar di 2020, bagaimana dengan pajak di 2020? Nanti kita akan tunggu lagi aturannya, karena apa? Untuk kewajiban pajak 2020 nanti akan diselesaikan di 2021, yaitu untuk orang pribadi 30 Maret 2021, dan kemudian untuk wajib pajak April ya, akhir April 30 ya, April itu 30 April 2021 gitu ya. Jadi pasti ada ketentuan lagi kalau ini sudah beres gitu kan. Nah, kemudian ini hal penting lagi bahwa bagi wajib pajak orang pribadi sebagai peserta pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah berapa tahun yang lalu dilakukan itu dapat menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan dan atau laporan pendapatan harta paling lambat tanggal 30 April. Kan sebelumnya harusnya kan ya. Nah, WP yang menyampaikan SPT masa PPH pemotongan pemungutan untuk wajib pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT PPH masa SPT masa PPH, namun jika STP itu diterbitkan, maka sanksi administrasi dihapuskan. Itu diskresinya dari Kepala Kanwil Pajak. Jadi Direktur Jenderal Pajak itu memberikan, silakan Kanwilnya melakukan hal itu gitu ya. Kemudian ada kewajiban penyetoran PPH ya terutang ya, yang harus dipenuhi pada saat jatuh tempo sesuai Permenkeu tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Kemudian juga WP yang mengajukan permohonan upaya hukum keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua berikutnya gitu ya, atau pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua, yang batas pengajuannya permohonan berakhir pada tanggal 15 Maret sampai 30 April 2020, diberikan perpanjangan batas waktu untuk pengajuan permohonan sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Gitu. Waktu ini sebenarnya pengajuan-pengajuan itu sangat penting mengingat ya kita juga sekarang dengan harus diam di rumah, bekerja di rumah, mungkin juga apalagi sekarang mau dijalankan PSBB ya semakin sulit kita keluar, jadi akan sulit juga. Nah, untuk sementara ini saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan itu bermanfaat. Dengan di rumah saja kita tetap semangat berkarya dan jangan lupa doa dan usaha. Demikian Pak Adi. Terima kasih Bu Dewi Kania Sugiharti. Ya, biasanya kita tepuk tangan ya kalau misalkan beres teman, karena di sini sudah tidak ada tepuk tangan. Dan Bu Dewi punten ini ada pertanyaan dari Ade Mardiah dari PHRI Jabar, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Pertanyaannya adalah, untuk kami pemilik atau pengelola hotel dan restoran di luar PPh 21, PPh Badan sudah mendapatkan relaksasi, tetapi untuk pajak PB1, PBB, pajak air tanah, pajak reklame, pajak parkir, belum. Mohon pencerahan alur kebijakannya. Terima kasih. Langsung jawab aja Pak Ade ya. Jadi gini, silakan. Itu Bapak atau Ibu Ade itu? Kurang tahu nih Bu, tapi Ade Mardiah mungkin Ibu ya Bu ya? Ibu. Mohon maaf takut salah sebut ya Ibu Ade Mardiah. Betul Bu, itu yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya hanya untuk pajak pusat ya, PPH, PPN seperti itu ya. Tapi kalau untuk, mohon maaf juga ini istilah di perhotelan atau di restoran, masalah istilahnya masih digunakan PB1, pajak pembangunan 1. Padahal sebenarnya undang-undangnya udah berubah gitu ya, yaitu dengan adanya Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PB1 itu sebenarnya sudah diubah namanya menjadi pajak restoran gitu. Ada pajak hotel gitu kan, ada kan seperti itu ya. Nah, ini terus terang Bu, saya sudah tanyakan kepada, mudah-mudahan ini yang dari BPPD Bapendanya Jawa Barat juga ikut hadir ya, Pak siapa ikut Pak Idam mungkin ya bisa ikut hadir berkaitan dengan masalah pajak-pajak daerah dan bagaimana kemudian saya juga dapat informasi dari staf di BPPD-nya Kota Bandung seperti ini. Boleh saya bacakan dulu ya Bu ya? Karena ini saya lupa juga sebentar.
Nah, ini Kota Bandung misalnya ya. Karena ini tadi berkaitan dengan pajak daerah. Pajak daerah itu ada pajak provinsi, ada pajak kota kabupaten. Nah, pajak provinsi 5 jenis, pajak kota kabupaten ada 11 jenis, tapi tergantung Pemdanya. Potensinya ada berapa? Misalnya ini saya kasih contoh saja yang dari Kota Bandung, hanya 9 jenis pajak tentunya. Termasuk salah satunya adalah misalnya pajak restoran, pajak hotel gitu ya. Ini ada jawaban dari pejabat dari BPPD Kota Bandung begini. Jadi untuk mengatasi kondisi kelesuan ekonomi masyarakat, BPPD Kota Bandung telah melakukan langkah-langkah dengan menyiapkan regulasi berupa insentif pajak daerah sebagai berikut. A. Untuk penyesuaian NJO PPWB sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan untuk mengevaluasi NJOP setiap 3 tahun telah disiapkan regulasi berupa peraturan wali kota mengenai stimulus PBB sebesar 100% dari kenaikan tagihan PBB. Jadi sebenarnya dengan ada stimulus ini tidak akan terjadi kenaikan tersebut gitu ya. Kemudian di mana dengan adanya kenaikan NJOP PBB ya, tetapi ketetapan tagihan pajak 2020 akan sama dengan tagihan PBB tahun 2019 gitu ya. Kemudian regulasi penghapusan denda pajak daerah untuk pembayaran sampai dengan akhir tahun 2020. Kemudian ada regulasi perpanjangan waktu pelaksanaan pelaporan dan pembayaran pajak daerah. Nah, ini saya waktu itu diskusi dengan dari BPPD, saya katakan begini, bahwa dengan adanya masalah kelesuan ekonomi ini, berarti pertama yang akan terkena terutama di sini kelihatan sekali kan, pengusaha-pengusaha restoran, kafe dan lain-lain. Itu yang terkena pajak restoran. Maka sebenarnya pajak restoran harus siap-siap BPPD itu tidak menerima secara optimal. Karena apa? Pajak restoran itu sebenarnya kan dibayar oleh konsumen. Sekarang kalaupun restorannya buka tapi tidak ada konsumen yang datang, apa yang bisa dibayarkan? Ya kan seperti itu. Hotel juga sama, ya kan? Hotel juga pajak hotel itu adalah sebenarnya sekian persen itu 10% itu dari nilai tarif hotel itu 10% kan di situ. Dan itu sebenarnya dibayar oleh siapa? Oleh konsumen juga, oleh pengunjung hotel itu, oleh penikmat hotel itu sendiri, bukan oleh hotelnya sendiri gitu kan. Jadi berarti dari pajak hotel akan berkurang juga, termasuk pajak-pajak yang lain gitu ya. Saya katakan juga kalau misalnya ini harus dilakukan insentif, ya haruslah diberikan insentif. Bila perlu ya sudah, tidak perlu dipungut gitu ya, kalau perlu. Karena misalnya dalam kondisi seperti ini, katakanlah kita ramenya ini kan dari bulan Februari, Maret, April, 3 bulan ini nggak ada pemasukan untuk hotel, nggak ada juga untuk restoran gitu ya. Itu berarti kan ada permasalahan di sini. Mereka tidak akan dapat income, ya kan? Kalau tidak ada pembeli atau pengunjung hotelnya, untuk restoran pembeli, tentu untuk hotel ya pengunjung. Kalau tidak ada mereka konsumen itu, ya dari mana mereka dapat uang? Bahkan ada seorang teman membuka restoran kuliner gitu ya. Dia katakan, "Untuk bayar pegawai saja kami tidak sanggup, Bu," katanya. Apalagi untuk bayar pajak ini, karena memang tidak ada yang datang gitu. Itu Bu ya. Jadi ini kalau Ibu dari daerah Bandung, itu nanti saya akan coba lagi konsultasi lagi dengan BPPD-nya Kota Bandung, sampai sejauh mana. Karena ternyata ini kan sedang disiapkan regulasinya gitu ya. Tapi ternyata katanya belum muncul, karena kan regulasinya mungkin atas inisiatif dari BPPD. Tapi kemudian kan harus disahkan atau harus dibuatkan oleh bagian hukumnya gitu ya, itu mungkin di situ. Saya juga sedang nunggu aturan ini Bu, gitu. Ya. Mungkin suatu saat kita bisa berbincang lagi khusus untuk pajak daerah Bu ya. Nah, Pak Edi, sekian barangkali. Tadi masih di mute. Tadi masih di mute. Lupa ya. Mohon maaf, kelupaan. Pertanyaan berikutnya adalah dari Muhammad Fauzi, FHT Law Firm. Oke. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan perpajakan? Misalnya kita membeli makanan di suatu restoran, biasanya di setruk tertera PPN 10%.
yang harus dibayar konsumen. Apakah dengan kebijakan yang sekarang ini konsumen dibebaskan dari PPN 10%? Jika ternyata penjual masih mencantumkan dalam struknya memungut PPN tersebut, bagaimana? Mohon penjelasannya. Nah, Silakan, ini Bu. nanti ada yang di PMK 23 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Amelia ya, khusus untuk ada PPN dan PPH itu di PMK 23, Bu Amelia itu. Oke, baik. Nanti berarti ini akan dijawab oleh Bu Amel atau mau dijawab sekarang oleh Bu Amel? Aja materi dulu. Mungkin nanti aja kali Pak Adi setelah Baik. Simpen aja. Jadi nanti Pak Adi PMK. tolong dipilah-pilah nanti kira-kira yang teknis lebih lanjut itu oleh Bu Amel. Siap. Harusnya idealnya Pak ya, itu idealnya ya. Kalau bisa sekarang itu jangan ada pajak deh gitu. Nah, Siap. tapi Setuju, kalau nggak Bu. ada pajak gimana? Loh, Nah, gimana, APBN nggak Bu? ada pemasukan, APBD nggak ada pemasukan. Sementara untuk membeli alat pelindung diri dan obat-obatan juga perlu uang. Dari mana APBN itu duitnya kalau nggak dari pajak gitu ya? Kalau misalnya untuk pajak restoran, Pemda juga dari mana nih duitnya gitu kan gitu. Maka sekarang kan dituntut Pemda itu kalau mau melakukan PSBB kata ya, melakukan PSBB harus bertanggung jawab katanya untuk memberi makan orang-orang yang di dalam tanda petik ya dirumahkan itu. Lah uangnya dari mana coba kan kalau nggak dari pajak itu gitu ya. Itu memang dalam kondisi seperti ini pemajakan itu merupakan hal yang sangat dilematis ya. Dipajaki masyarakat juga repot kan, kalau tidak diambil pajaknya pemerintah juga tidak ada pemasukan gitu barangkali ya secara umum. Nanti Bu Amel yang akan jelaskan lebih teknis. Siap. Nah, berikutnya Bu, mohon izin dari Tommy Mikael, penerbit Rosari. Ingin menanyakan tanggapan narasumber tentang pendapat Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang dapat stimulus tergantung dari rekam jejaknya. Mengingat biasanya yang baik dari perusahaan besar. Mohon tanggapan Ibu jika terkait mereka yang individual bagaimana? Karena industri buku pun terhenti terkait versi cetak. Terima kasih. Aduh, saya susah ya kalau diminta untuk menanggapi ucapan Bu Menteri gitu. Bukan tidak berani saya, tapi itu kan harus minta penjelasan dari Ibu Menteri sendiri. Kalau berkaitan dengan masalah rekam jejak untuk wajib pajak itu memang betul ya, karena mungkin ada wajib pajak yang rekam jejaknya kurang bagus, jadi tidak akan diberikan stimulus gitu. Itu wajar gitu kan? Kalau menurut saya, pendapat saya itu wajar. Karena apa? Kan dulu-dulunya juga bandal dalam tanda petik ya. Kalau orang bandal kemudian dapat stigma bandal, kemudian berikutnya juga ini akan memanfaatkan kesempatan ini. Jadi justru ini diberikan kepada orang yang tidak bandal begitu. Itu sih, itu untuk pendapat saya seperti itu ya. Jadi Ibu Menteri juga memang mengambil kebijakan ya. Tentu harus melihat-lihat dulu gitu kan. Itu data wajib pajak itu ada di kantor pajak atau di Kanwil atau sampai ke pusat misalnya. Misal begini ya, ada orang si WP, kemudian dia bermasalah dengan pajaknya, sampai dia sebenarnya punya kesempatan ada pemanfaatan pasal 13, misalnya hanya bayar sekitar berapa 150% gitu ya dendanya. Ada juga telah diberi kesempatan, misalnya itu berkaitan dengan pidana pajak ya. Ada pasal 44B, itu bisa nanti perkaranya setelah masuk ke kejaksaan pun di stop oleh Menteri Keuangan. Bukan di stop oleh Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan dapat meminta kepada Kejaksaan Agung untuk stop perkara itu asal si wajib pajak itu membayar 400%. Tapi beberapa yang datang pada saya konsultasi, mereka tuh keberatan. Mereka pengen dicabut lah perkaranya, tapi nggak mau bayar yang 400%. Katakan loh, itu pemanfaatan pasal 13-nya yang masih di bawah 200% itu kan kenapa nggak dipakai gitu kan dulu. Ya dikirain Bu nggak akan sampai ke sana katanya gitu. Nah itu kalau udah masuk pidana pajak memang ya seperti itu. Karena negara pun harus melihat kondisi wajib pajak itu taat atau tidak selama ini gitu kan ya. Gitu. Karena biasalah gini ya, kalau negara menginginkan pajak sebesar-besarnya. Kalau wajib pajak justru kalau bisa jangan dikenain pajak gitu kan gitu ya. Gitu ya, itu mah sudah hukum alam katanya membayar pajak itu berat gitu. Yang berat sih kalau itu ya. Apalagi kalau penghasilannya besar atau apa yang besar gitu ya. Oke. Enggak, Pak Adi. Baik, Bu. Ini mau terus pertanyaan atau Bu Amel dulu? Bu Amel, itu barangkali karena waktu ya, kita juga harus mengingat waktu. Ya, takutnya nanti untuk sesi Bu Amel waktunya tidak mencukupi. Habis, jadi ya. Nanti Bu Amel paparan, nanti kita lanjut ke pertanyaan ya. Oke. Silakan, mangga Bu Amel.
Terima kasih Pak Adi. Izin Bu Dewi melanjutkan Mbak Mia. paparan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Karena bukan seperti kuliah langsung, jadi saya tidak bisa mendapatkan langsung jawaban dari sapaan saya, nggak apa-apa. Semoga Bapak Ibu belum jadi pusing tadi mendengar penjelasan dari Bu Dewi, sekian banyak Pusing, ya? peraturan kebijakan dari pemerintah terkait pajak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca berita bahwa corona ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian. Sekalipun tidak dipublikasi dalam sebuah media berita, kita pun dalam kehidupan sehari-hari sepertinya sudah bisa merasakan bahwa COVID ini memberikan dampak ekonomi yang tidak terlalu baik terhadap usaha Bapak Ibu atau terhadap usaha saudara-saudara atau rekanan Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca atau sudah pernah mendengar berita mengenai adanya insentif pajak untuk PPH, pajak penghasilan, dan PPN. Tentu ini menjadi suatu berita yang sangat menarik ya, tidak hanya bagi para pengusaha, tapi juga para pekerja, pun bagi kami, para PNS, ini juga merupakan berita yang sangat menarik, karena pasti yang akan kita pikirkan, wah berarti jangan-jangan saya bisa bebas PPN nih untuk tahun ini. Nah, oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan, bentuknya adalah peraturan Menteri Keuangan, sebentar. Bentuknya adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak corona. PMK ini dikeluarkan untuk sektor industri. Latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini kondisi ekonomi Indonesia, sebenarnya bukan hanya Indonesia tapi juga dunia, mengalami penurunan yang cukup signifikan terdampak dengan pandemi corona. Lalu mendengar kata insentif, mungkin kita lebih sering mendengar insentif diberikan kepada investor asing untuk melakukan penanaman modal kepada Indonesia. Misalnya diberikan kebebasan pajak, atau mungkin juga pajaknya tidak dibebaskan tapi dikurangi. Mungkin yang lebih sering familiar atau lebih sering kita dengar adalah insentif-insentif untuk bidang penanaman modal. Nah, ternyata pada tahun ini terkait dengan corona, dikeluarkanlah insentif PPH pasal 21. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal, ada insentif mengenai pajak penghasilan. Apakah kami terkena dampaknya bagi para pengusaha? Mungkin itu menjadi suatu pertanyaan besar. Pun tidak pengusaha juga, kami sebagai PNS juga bertanya, oh jangan-jangan kita pajaknya nggak dipotong nih bulan ini, gitu. Pasti ada harapan tersendiri bagi Bapak Ibu, para hadirin di sini untuk mengetahui PPH apa yang sebenarnya dikenakan insentif atau terdampak insentif dari PMK 23. PPH pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah untuk penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria, ada kriterianya Bapak Ibu, yaitu pada 440 bidang industri tertentu. Lalu kita jadi bertanya, bidang industri yang mana yang bisa dikenakan insentif PPH ini? Bisa dilihat dalam lampiran peraturan menteri, mungkin Bapak Ibu punya akses untuk membuka, bisa di-googling saja PMK 23 2020, di halaman 16, di sana terdapat lampiran yang berisi klarifikasi lapangan usaha wajib pajak yang mendapatkan fasilitas PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah atau PPH pasal 21 DTP. Jadi, yang terkena dampak adalah perusahaan atau industri-industri yang terdapat pada lampiran tersebut. Jadi, apabila Bapak Ibu memiliki bidang usaha tertentu, coba saja dicek di dalam lampiran PMK tersebut, apakah bidang usaha Bapak Ibu mencakup atau tercakup dalam lingkup PPH pasal 21 yang dimaksud. Lalu, kalau Bapak Ibu sudah melihat bidang usaha Bapak Ibu ini termasuk ke dalam usaha yang dapat dikenakan insentif, Bapak Ibu, di sini rumusan pasalnya adalah dan atau, artinya boleh kumulatif atau boleh salah satu. Ditafsirkan secara hukum demikian. Dan atau perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Jadi, Bapak
Bapak Ibu dapat melihat apabila perusahaan Bapak Ibu juga memiliki KITE, ini merupakan syarat yang dicantumkan dalam pemberian insentif PPh pasal 21. Lalu syarat yang kedua adalah memiliki NPWP. Dan penghasilan bruto yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Artinya dengan adanya insentif ini, pegawai di tempat kerja Bapak Ibu atau Bapak Ibu sebagai pegawai di bidang usahanya yang termasuk dalam PPh pasal 21 dalam PMK 23, maka penghasilannya dapat diperoleh penuh tanpa adanya potongan pajak. Potongan pajaknya sampai kapan dapat terkena dampak dari insentif PPh pasal 21 ini? Yaitu sampai dengan bulan September 2020, sejak berlakunya PMK ini. Nah, saya di sini menggambarkan kurang lebih prosedur atau proses bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ini. Yang pertama itu ada permohonan. Saya di sini menyebutkannya permohonan, meskipun kalau dalam PMK nanti bisa dicari, caranya adalah melakukan pemberitahuan secara tertulis, dilakukan secara tertulis. Permohonan ini dilakukan oleh pemberi kerja. Artinya, apabila Bapak Ibu adalah karyawan di suatu perusahaan, dan perusahaan Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu bekerja ini merupakan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan yang dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 berdasarkan PMK 23, maka perusahaan Bapak Ibu lah yang harus mengurus, bukan Bapak Ibu. Jadi artinya permohonan ini dilakukan oleh pemberi kerja. Dilakukan kemana? Kepada Kepala KPP terdaftar, atau kepada KPP di mana NPWP terdaftar. Lalu, hasilnya apakah pasti diterima? Hasilnya belum tentu diterima Bapak Ibu. Jadi, bisa saja hasilnya ditolak. Ditolak, kenapa bisa ditolak? Karena mungkin saja KPP terdaftar menyatakan atau setelah menilai tempat kerja Bapak Ibu atau pemberi kerja yang melakukan permohonan ini tidak memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu penolakan ini harus dilakukan, diputuskan dalam jangka waktu 5 hari kerja. Bagaimana kalau misalnya lewat dari 5 hari kerja tidak ada penolakan, tapi juga tidak ada surat penerimaan? Kalau seperti ini, maka saat ini di Indonesia berlaku Undang-Undang 30 2014, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam undang-undang tersebut berlaku suatu asas yang biasa disebut oleh para ahli hukum administrasi negara sebagai positive bespeaking. Artinya, apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan, suatu atau seorang pejabat administrasi negara harus menerbitkan surat keputusan yang telah ditentukan waktunya, namun lewat dari waktunya belum ditentukan, maka permohonan yang Bapak Ibu sampaikan kepada pejabat administrasi negara tersebut harus dinyatakan diterima. Begitu. Lalu, itu tadi kondisinya apabila ditolak. Lalu bagaimana kalau diterima? Kalau diterima, maka seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, ini berlaku mulai April atau sejak diterima permohonan Bapak Ibu ini, dan berlaku sampai September tahun 2020. Setelah diterima, otomatis pasti menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya diantaranya adalah dibuatkan SPP dengan cap atau tertulis PPh pasal 21 DTP ditanggung pemerintah. Lalu penyampaian laporan realisasi PPh pasal 21 DTP dengan lampiran poin pertama paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai Juni, dan 20 Oktober tahun 2020, masa pajak Juli sampai September 2020. Mungkin ini terdengar teknis, saya sampaikan, tapi tidak perlu pusing Bapak Ibu, karena ini semua ada di dalam PMK 23. Dan mungkin ini juga suatu hal yang bisa Bapak Ibu konsultasikan kepada KPP terdaftar. Saya akan lanjutkan kepada PPh pasal 22. Ini adalah pembebasan dari pungutan PPh pasal 22 impor. Sama seperti PPh pasal 21, terbatas pada 102 bidang industri tertentu. Bidangnya apa saja? Bidangnya dapat dilihat pada KLU, Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, yang terdapat pada lampiran F,
Ya, di sini saya kasih halaman pertamanya saja. Silakan Bapak Ibu bisa cari di situ industri apa saja yang kira-kira terkena dampak dari atau terkena atau dapat memanfaatkan insentif pasal PPh 22 impor. Dan atau sama tadi telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE. Prosedurnya bagaimana pemanfaatan PPh pasal 22 ini? Kurang lebih sama dengan yang tadi, prosedurnya kurang lebih sama seperti PPh pasal 21. Permohonan dilakukan oleh wajib pajak pusat. Pemberitahuannya secara tertulis, kalau ada melampirkan keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan KITE. Dilaporkannya kemana? Kepada Kepala KPP terdaftar. Lalu permohonan ini akan diproses selama 3 hari kerja. Artinya lebih cepat daripada PPh pasal 21 yang sebelumnya sudah saya jelaskan, juga lebih cepat daripada PPh pasal 25 yang nanti akan saya jelaskan. Nah, ditolak apabila sama alasannya adalah tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan dalam PMK 23. Lalu apabila diterima, maka lahirlah hak dan kewajiban dari wajib pajak. Haknya apa? Bebas pungutan PPh pasal 22 impor, dan kewajibannya adalah penyampaian laporan realisasi PPh pasal 22 dengan jangka waktu yang dapat juga dilihat dari PMK yang sebenarnya kurang lebih sama dengan jangka waktu yang diatur untuk PPh pasal 21. Selanjutnya, insentif lainnya yang diatur dalam PMK 23 adalah insentif PPh pasal 22, yaitu berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 bagi WP dengan kriteria tertentu. Kriterianya apa saja? Sama dengan kriteria yang ada dalam pasal 22, yaitu merupakan 102 bidang tertentu yang dapat dilihat pada lampiran F, sebagaimana yang sudah saya tampilkan, dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE. Pengurangannya apa? Yaitu pengurangannya sebesar 30% selama jangka waktu pengurangan, berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan sampai dengan September 2020. Ini lampirannya sama. Nah, bagaimana cara memanfaatkan insentif PPh pasal 25, mohon maaf. Pasal 25 diajukan permohonan oleh wajib pajak pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala KPP terdaftar. Lalu, bisa ditolak, bisa diterima. Alasan ditolaknya sama, yaitu tidak memenuhi kriteria. Dan penerbitan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan insentif ini dilakukan paling lama 5 hari. Apabila diterima, maka berlaku hak dan kewajiban bagi wajib pajak. Haknya apa? Pengurangan 30%, dan kewajibannya penyampaian laporan realisasi pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 setiap 3 bulan. Yang jangka waktunya sama seperti PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Ya, ini adalah insentif terakhir dari PMK 23, yaitu insentif PPN. Jadi pada PMK 23 ini ada 2 jenis pajak yang diberikan insentif, dan kedua-duanya adalah jenis pajak pusat, yaitu PPh dan PPN. Dalam insentif PPN, yang diberikan insentif adalah restitusi PPN dipercepat, baik untuk eksportir maupun non-eksportir. Restitusi itu apa? Restitusi itu ada pengembalian kelebihan membayar pajak oleh PKP, pengusaha kena pajak berisiko rendah, dengan kriteria yang juga sama, ditentukan terbatas pada 102 bidang industri tertentu, dan ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE. Serta yang menyampaikan SPT masa PPN LB atau lebih bayar restitusi dengan jumlah kelebihan bayar maksimal 5 miliar. Nah, di sini dinyatakan bahwa tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu. Artinya seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. Itu tidak ada syarat tertentu. Lalu SPT masa PPN yang mendapatkan fasilitas ini mulai dari April sampai dengan sama seperti PPh, yaitu bulan September 2020
dan disampaikan paling lambat 31 Oktober tahun 2020. Ada perbedaan tanggal karena untuk PPH, laporan PPH itu dilakukan setiap tanggal 20 pada setiap bulannya, lalu untuk PPN pada akhir bulan. Jadi untuk bulan yang jumlahnya 31 pada tanggal 31 Oktober misalnya, lalu untuk jumlah bulan yang 30 maka dilaporkan pada tanggal 30 Oktober. Di sini ditetapkan bahwa di tanggal 31 Oktober tahun 2020. Nah, WP yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT masa PPNLB dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP beresiko rendah. Dengan adanya percepatan restitusi, pemerintah mengharapkan bahwa WP dapat lebih optimal dalam manajemen cash. Artinya, karena WP menerima restitusi dalam bentuk pengembalian uang dari kelebihan membayar PPN, maka diharapkan WP ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan uang yang sudah diterimanya untuk mengoperasikan perusahaannya. Gitu. Ini slide saya yang terakhir. Di sini saya memaparkan mengenai PKP, pengusaha kena pajak berisiko rendah, yang diberikan pengembalian pendahuluan dengan ketentuan poin pertama bahwa PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Oleh karena itu, timbullah poin kedua yaitu DJP tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Otomatis bagaimana dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, PKP ini harus memiliki klasifikasi lapangan usaha tertentu, sebagaimana yang ada pada lampiran F. Lalu juga tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tanpa persyaratan melakukan kegiatan, lalu pengembalian pendahuluan lebih bayar PPN dilakukan sesuai dengan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Sekian Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Semoga tidak menambah pusing Bapak Ibu setelah tadi mendengar materi dari Bu Dewi. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator, kepada Pak Adi, dipersilahkan. Adi, saya minta izin untuk menghubungkan materi Bu Amel dengan yang tadi pertanyaan dari Bapak pengacara tentang stimulus itu ya. Oh, mangga, silakan Ibu. Ya, jadi gini intinya Pak siapa tadi saya lupa, aduh maaf. Ya. Jadi intinya bahwa yang dimaksud rekam jejak berkaitan dengan pemberian stimulus ini adalah bahwa WP itu diukur, tadi kan Ibu Amel juga sudah menyampaikan, diukur terdampaknya secara signifikan atau tidak. Memang seharusnya, idealnya sih diberikan fasilitas itu untuk semua. Tapi kemudian ini kan ada yang harus diprioritaskan juga. Nah ini ada sebenarnya di dalam PMK 23 tadi, itu adalah mayoritas yang diberikan itu adalah di manufaktur kan ya gitu, sisanya di sektor lain. Nah, cuma karena di sini prioritasnya nggak bisa untuk semua diberikan begitu ya. Kemudian untuk yang tidak diberikan itu sebenarnya masih ada cara yang lain, misalnya untuk menggunakan angsuran dengan fasilitas itu ya, dengan fasilitas di dalam PP tersebut juga, PMK sorry bukan PP. Fasilitas misalnya angsuran gitu ya, pasal 25 gitu ya, untuk ada itu diberikan gitu ke sana gitu. Jadi ada boleh dikatakan yang khusus dan yang umum. Yang umum itu bisa aktif dari wajib pajaknya sendiri, sementara kalau yang khusus itu langsung diberikan oleh DJP gitu ya. Nah, jadi sebenarnya semuanya itu bukan berarti tidak mendapat fasilitas ya, tidak apa ya, yang tadi dikatakan berdasarkan signifikan atau tidaknya pengaruh yang didata oleh Bu Amel tadi juga itu bukan begitu maksudnya. Jadi bukan berarti begini, maksud saya begini. Bukan berarti semuanya itu fasilitas perpajakan itu hanya diberikan pada orang-orang tertentu saja, tidak, atau pengusaha tertentu, tidak. Idealnya semua, karena di situ ada yang fasilitas atau insentif secara umum, ada yang secara khusus. Itu yang secara khusus itu yang tadi secara aktif diberikan oleh kementerian dan DJP. Nah, DJP. Sementara yang umum itu dimintakan gitu ya. Jadi yang disebut yang fasilitas umum yang tersedia di DJP, contohnya misalnya ajukan pengurangan
PPh pasal 25 jika memang omsetnya turun di tahun 2020 kan. Kemudian ada juga misalnya SPT badan bisa ajukan permohonan perpanjangan pelaporan SPT. Kemudian kalau lebih bayar tetap masih bisa ada direstitusi gitu kan. Nah, ya pengembaliannya. Jadi selama jangka waktu 1 bulan. Dan jika lebih bayarnya tidak lebih dari 1 miliar, tidak ada pemeriksaan baik PPN maupun PPh gitu ya. Itu. Jadi ada yang lain juga gitu ya. Oke. Itu kalau pengusaha bisa komunikasi dengan sebenarnya dengan Kanwil, dengan BJP juga. Ya, makasih Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Dewi Kania. Kita lanjut ke pertanyaan ya Ibu Dewi dan Bu Amelia. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ilham Saputra, mahasiswa MKN Unpad. Pertanyaannya adalah satu, bagaimana sistem pembayaran pajak oleh orang wajib pajak terkhusus PBB, pajak kendaraan dan sebagainya, mengingat pemberian informasi kepada masyarakat wajib pajak itu belum maksimal. Yang kedua, bagaimana prosedur klaim jika pajak sudah dibayarkan, namun pajak yang dibayarkan itu belum terdaftar sudah dibayar. Terima kasih. Yang pertanyaan pertama dulu mengenai PBB dan PKB ya. Nah, mohon. Pembayaran PBB itu dilakukan kalau kita sudah mendapatkan SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang. Itu di situ dilihat jumlahnya, jumlah harus dibayar berapa. Sekarang ini beberapa kota kabupaten sudah kerjasama juga dengan apa sih namanya itu tuh minimarket atau apa ya, model Alfa, model Indomart seperti itu ya. Itu bisa bayar ke situ yang terdekat aja gitu, situ tidak selalu harus ke bank karena banyak juga bank yang tutup gitu ya. Itu di situ itu kemudahan untuk pembayarannya. Tapi kalau PBB ya jelas harus kita nunggu dulu adanya surat tagihannya itu yaitu SPPT-nya. Nah, untuk PKB, pajak kendaraan bermotor itu sebenarnya sistem pembayaran pajaknya itu ini udah lama sih sebenarnya, berlaku dari 2016 bahkan ya. Di Jawa Barat, kalau khusus Jawa Barat nih ya, ada namanya misalnya Sipolin, ada Sambara begitu ya yang dirilis di 2018 kalau Sambara gitu. Itu pembayaran pajak bisa melalui ke sana gitu. Kita lihat di situ utang pajak kita berapa, kemudian bayar pajaknya pakai e-billing seperti itu ya, udah seperti itu. Cuma barangkali pengesahannya yang itu, tapi pengesahannya nanti ada diperpanjang gitu di situ ya. Yang kadang-kadang apalagi yang misalnya untuk yang yang ganti STNK itu 5 tahun sekali itu ya, itu karena harus dicek fisik segala macam ya. Tapi kalau pembayaran pajak yang per tahunnya itu udah ada fasilitasnya seperti itu sih sebenarnya ya. Jadi kalau ini di aplikasinya coba aja Sambara atau Sipolin gitu, itu ada di situ ya pembayaran pajak itu di situ untuk PKB ya, PKB tapi untuk Jawa Barat. Saya belum tahu Jawa Tengah dan lain-lain gitu ya. Oke. Tadi yang kedua apa? Kayaknya itu ke Bu Amel deh. Yang kedua adalah klaim jika pajak sudah dibayarkan, namun pajak yang dibayarkan itu belum terdaftar sudah dibayar. Pajak sudah dibayarkan? Mohon, pajak sudah dibayarkan, namun pajak yang dibayarkan tersebut belum terdaftar, Bu. Kok bisa? Kan ada surat tagihannya harusnya. Pajak apa ini? Mohon, jadi terkait pajak PBB dan pajak kendaraan tersebut, Bu. Loh, kalau PBB itu harus ada SPT-nya dulu, SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang. Kita tidak bisa bayar itu kalau tanpa ada SPPT-nya kan. Berapa utangnya kita harus itu juga gitu. Tapi kalau ini tadi Bapak ini notaris atau mahasiswa ya? Notariat mahasiswa, ya? Bu. Mahasiswa. Ya, mahasiswa. Berkaitan dengan soal ujian kali ya. Oke. Kalau untuk PKB juga jelas jatuh temponya kan ada gitu ya. Jadi kita bayar kapan itu udah jelas di situ. Jadi kalau tiba-tiba kita bayarnya kemana juga kalau kita belum jatuh tempo, terus belum ada jumlah tagihan, begitu kan? Itu di situ. Baik, jelas Bu. Bu Amel, ada pertanyaan yang khusus mengenai teknis itu tadi yang ke Bu Amel, yang pertanyaan sebelumnya gimana tuh? Kalau untuk Bu Amel sekarang lagi mau connect kembali Bu, karena mati lampu kebetulan katanya di rumahnya. Jadi mohon izin sebentar untuk berproses. Oh, sudah masuk kembali. Silakan Bu Amel. Sudah masuk. Silakan Bu Amel. Pak Adi mungkin tadi ingin menanggapi pertanyaan waktu yang sesi Bu Dewi yang terkait dengan betul, terkait dengan PPN restoran.
apakah mendapat insentif PPN sebagaimana tadi yang sudah disampaikan pada PMK 23 bahwa insentif PPN itu untuk restitusi PPN. Nah, kalau untuk restoran, pajak yang kita bayarkan apabila misalnya saya banyak makan ke restoran, lalu saya membayar dalam bill atau dalam tagihan, di situ tercantum penulisannya PPN. Nah, sebenarnya apakah itu PPN yang kita bayarkan atau itu adalah pajak restoran? Karena itu adalah pajak restoran Pak Adi sebenarnya. Tadi saya lupa yang bertanya namanya siapa. Jadi pajak restoran yang kita ya, bayarkan, bukan pajak ya pertambahan betul, nilai untuk restoran. bukan pajak pertambahan nilai. Jadi yang kita bayarkan itu adalah pajak restoran, yang mana kewenangan memutnya adalah kewenangan pemerintah daerah. Itu. Meskipun besarnya memang sama, 10%. 10%. Gitu. Kurang lebih besarnya sama biasanya. Cuma ini penamaannya di restoran itu kadang-kadang disebutnya kalau nggak PB1, Bu Amel disebutnya itu pajak PPN. Padahal sebenarnya kalau dilihat untuk catering dan lain-lain, untuk jasa boga itu di undang-undang PPN-nya dibebaskan dari PPN, ya begitu. Betul, Bu. Itu artinya pemerintah pusat tidak memungut PPN untuk restoran, begitu, untuk hotel segala macam. Tapi adalah Undang-Undang 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Inilah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namanya pajak restoran, pajak hotel, begitu. Jadi kalau itu kadang-kadang juga kalau saya menerima bill gitu, di situnya PPN. Loh, kok PPN gitu ya? Padahal store-nya ke daerah, kota kabupaten. Baik, Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Luki Amala, PT Changbani Industri. Pertanyaannya adalah terkait sanksi, tadi sudah disampaikan. Apakah sanksi administrasi yang pada tahun 2019 juga hilang karena karena COVID ini sudah ada beritanya di 2019 akhir dan laporan pajak 2019 pun dilaporkan pada 2020 ini. Mohon penjelasannya. Ya, jadi begini, pada dasarnya kalau pajak 2019 kan ya, pajak 2019 sebenarnya usaha tidak begitu banyak terganggu di 2019 itu karena memang COVID-nya sendiri kan itu di akhir-akhir gitu ya. Jadi usahanya udah jalan segala macam, berarti laporan keuangan juga sebenarnya tidak terganggu gitu ya. Perekonomian masalah juga tidak terganggu, hanya pembayaran pajaknya. Kalau terlambat kan karena bayarnya itu di 2020. Nah, ini Ya. kan ada sanksi di situ, yaitu yang kebetulan ini adalah sudah terkena sanksi, Bu. Dan ya? sudah ada surat putusannya. Surat keputusan. Jadi sudah ada sanksi dan ada surat putusannya. Dan Surat saat ini tidak bisa membayar sanksi tersebut di masa sekarang, gitu katanya. Izin nah, itu kan ada jatuh temponya. Kapan harus, misalnya di surat ketetapan kurang bayar, ya, itu kapan? Itu harus ada kapan? Apakah surat keputusan itu timbulnya di 2019 dan ada jangka waktu pembayarannya di situ? Itu harus dilihat di situ. Jadi saya tidak bisa menggeneralisir gitu ya. Gitu. Oh, baik. Bu Amel, ya, mungkin ada tambahan, silakan. Iya, sepertinya itu juga mungkin maksud pertanyaannya itu tadi tercakup pada keputusan Dirjen Pajak nomor 156 yang sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dewi yang keluar pada tanggal 20 Maret 2020. Ini adalah kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh DJP menghadapi masa COVID. Di sini bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode keadaan kahar diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan, yaitu dendanya dihapuskan dan tidak diterbitkan surat tagihan pajak untuk penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019. Apabila STP telah diterbitkan, maka sanksi administrasi dihapuskan berdasarkan diskresi jabatan Kepala Kanwil Dirjen Pajak. Oke, berarti itu sudah cukup clear ya untuk Pak Luki Amalah dari PT Changbani Industri. Siap. Jadi TMP-nya itu yang harus jelas ya. Siap. Berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Dari Sanggup Leonard Agustian dari Podomoro University. Ini hanya minta PPT. Oke, untuk PPT dan sertifikat nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Paling lambat adalah 1 minggu setelah pelaksanaan hari ini, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada pertanyaan dari Hyong Lim.
apakah insentif pajak berlaku juga untuk perusahaan yang baru berdiri di akhir tahun 2019 atau awal 2020? Karena SPT baru akan dilaporkan tahun 2021. Mangga Bapak, mangga Ibu dan Ibu Amel dan Ibu Dewi. Sebenarnya Pak Adi ini tidak menutup kemungkinan ya bagi peserta juga untuk ikut menjawab karena saya tahu di sini ada pejabat pajak nih, Pak Agus Puji. Karena saya udah sebenarnya ingin waktu itu udah komunikasi juga supaya bisa berkolaborasi antara kami teoritisi dengan Pak Agus Puji sebagai praktisi pajak gitu. Coba Pak Agus Puji. Baik, silakan. Kalau misalkan mau interaktif dari Pak Agus Puji, silakan di-on-kan si mic-nya, Pak. Halo Pak Agus Puji. Terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Pak, silakan. Kedengaran, oke. Baik Bu, terima kasih. Jadi diskusi Bu ya berarti sebetulnya ya. Ditodong ini Pak. Ya nggak apa-apa Pak, kan untuk saling mengisi. Biasa gitu. Pak. Betul. Biasa. Terima kasih Bapak Ibu udah diberi waktu untuk menyampaikan sebagai apa namanya ya otoritas ya. Jadi yang diberikan fasilitas itu tidak hanya wajib pajak yang lama, wajib pajak yang baru juga termasuk. Contohnya tadi Mbak Amelia sudah menyebutkan yang mendapat fasilitas adalah yang memiliki klasifikasi lapangan usaha tertentu. Tadi kan Bu Amelia sudah menyampaikan. Nah, itu sebetulnya basisnya menggunakan SPT tahun 2018. Mohon maaf, tahun pajak 2018 karena 18 sudah masuk SPT-nya. Yang 2019 kan belum masuk SPT badannya gitu ya. Nah, berarti untuk wajib pajak yang baru terdaftar 2019 atau mungkin yang 2020 menggunakan status KLU-nya itu dari surat keterangan terdaftar pertama kali. Begitu caranya. Jadi ya hanya sekali lagi kesimpulannya tidak hanya wajib pajak baru, ya, yang lama, yang baru pun juga bisa. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu. Dari Pak Hernadi Afandi. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum juga. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan insentif pajak ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah? Bagaimana jika Pemda tidak mau melaksanakannya? Mangga Bapak Ibu. Ini Pak Hernadi, kawan kami berdiskusi dan berdebat sebenarnya. Pak Hernadi, apa kabar? Halo, ini saya masih ini nggak? Ini keganggu nih kayaknya. Masih on. Masih Bu. On, Bu. Masih on, Bu. Ya. Jadi gini Pak Hernadi, kebijakan pemerintah pusat yang tadi kami sampaikan itu adalah untuk pajak-pajak pusat. Ya. Untuk pajak daerah, karena undang-undangnya juga tersendiri, itu harus diserahkan kepada daerah sendiri. Jadi kalau misalnya daerahnya tidak mau melakukan, tidak mau memberikan insentif pajak, ya bisa-bisa saja gitu ya. Tapi misalnya, mudah-mudahan ini yang dari Kota Bandung muncul ya. Mudah-mudahan misalnya Kota Bandung ini ya, tiba-tiba sekarang menaikkan NJOP tanpa ada stimulus apa-apa gitu ya. Jadi kan orang jadi kaget juga, warga Kota Bandung harus bayar PBB misalnya naik di saat kondisi seperti ini. Apa tidak akan murka itu masyarakat? Ya, itu ya. Jadi sebenarnya itu terpulang kepada pemerintah daerah sendiri, mau atau tidak. Jadi pemerintah pusat tidak bisa intervensi juga, karena undang-undangnya sudah menyebutkan bahwa kalau daerah mau memungut pajak, silahkan buat perdanya. Jadi kalau di perdanya tidak didiskresikan dengan aturan-aturan yang dibawa, itu ya hak Pemda juga begitu. Cuma masa iya sih kondisi seperti ini, misalnya terutama tadi yang dari PHRI gitu kan, masalah hotel segala macam, terus tidak ada fasilitas pajak, masa iya sih gitu ya tidak diberikan kepada warga masyarakat gitu. Itu Pak Hernandi ya. Jadi sebenarnya desentralisasi fiskalnya itu untuk pajak itu sudah sangat kuat gitu Pak gitu ya. Gitu. Jadi Menteri Keuangan juga tidak bisa campur tangan sebenarnya kalau secara undang-undang di sini gitu ya. Enggak Pak, silakan. Baik, terima kasih. Ada tambahan kah dari Bu Amel atau Pak Agus? Cukup jelas saya rasa Pak Adi. Oke, siap. Kita lanjut. Pak Agus, ayo. Ngomong ada Pak Agus, jadi kita sekalian. Tapi kalau tidak ada, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, saya mendengarkan. Siap. Pertanyaan berikutnya adalah dari
Ricky. Dia menyebutkan bahwa status keadaan memaksa ini sekarang adanya COVID ini muncul status keadaan memaksa. Kemudian untuk provider Chevron ada kondisi work from home. Di sini disebut stop working authority yang sama dengan keadaan asap pada waktu lalu di Riau, yang mana tidak ada pembayaran kepada providernya. Bagaimana pengajuan pembebasan atau keringanan pajak untuk kasus seperti itu? Mungkin ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Saya kasih tugas aja Bapak Agus itu, Agus. Bapak Ya. Ibu kebetulan tadi Pak, mangga Pak Agus. Ya, pada prinsipnya Tadi begini Pak Bapak Riki, Ibu. Ya, oke, makasih Bu Amelia. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu tidak ada transaksi, begitu ya, kemudian memang kemungkinan ada kelebihan bayar di setiap transaksinya karena tetap ada pembelian barang dan sebagainya, semuanya berjalan normal Bapak Ibu. Silakan diajukan permohonan untuk restitusi, misalkan seperti itu. Kemudian tadi Bu Dewi Kanes sudah sebutkan, Bapak Ibu bisa juga mengajukan penurunan angsuran pasal 25. Karena kan Bapak Ibu, angsuran pasal 25 menggunakan basis laporan pajak tahun 2019 kan. Nah, pada 2019 kondisi normal, 2020 abnormal kita menyebutnya. Nah, itu silakan mengajukan penurunan angsuran pasal 25-nya. Itu. Jadi silakan gunakan fasilitas yang tadi Bu Dewi Kanes sudah sampaikan. Yang umum apa sih? Nah, itu bisa dipakai. Intinya begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Jadi baik insentif secara umum maupun khusus itu bisa berlaku untuk semuanya, Pak ya, kayak gitu kan? Ya, betul Bu. Saling dikombinasikan juga bisa Bu, kurang lebihnya begitu. Silakan. Ya. Jadi intinya pemerintah itu memang membuat diskresi, ya, berkaitan dengan masalah apa itu? APBN sebenarnya Pak Agus kan ya, gitu kan? Harusnya pemasukan jadi kurang kan gitu ya? Harus diatur Bu. Kalau semuanya pengennya dibebaskan, cuman kan tentunya seperti Bu Kania sampaikan tadi, pajak juga harus ada penerimaan uang masuk kan begitu Bu ya. Ya, karena untuk pembelanjaan itu perlu juga ada pendapatan gitu kan Pak ya, betul ya? Iya, setuju. Ya, oke. Mungkin menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Pak Agus dan Bu Dewi. Izin Pak Agus, Bu Dewi. Ya, silakan. Kalau untuk pajaknya PPH, maka dalam kondisi apabila saat ini terjadi COVID, maka perusahaan bisa mengajukan insentif PPH pasal 21 yang ada di PMK tahun 23 tahun 2020. Tapi apabila kondisinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Riki itu berupa semacam pemberhentian kerja sementara, artinya tidak mendapat penghasilan dari perusahaan apabila itu terdampak dari adanya asap di Riau. Saya pikir karena bentuknya adalah karena pajak yang ditagihkan adalah pajak penghasilan dan sistemnya self-assessment, maka apabila tidak ada pemasukan, maka sebenarnya nilai penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajaknya juga jadi tidak ada. Meskipun PPH dilaporkan dalam 1 tahun, tapi per bulan pun juga akan menjadi, artinya gini, penghasilan kita tiap bulan itu akan menjadi penambah laporan PPH kita dalam 1 tahun. Apabila dalam 1 tahun ada 3 bulan tidak mendapat penghasilan, ya itu juga harus dituliskan bahwa dalam bulan tersebut penghasilannya ya tidak ada. Misalnya apakah memang penghasilannya 0 atau bagaimana, maka itu juga harus masuk ke dalam laporan pajak. Jadi memang PPH yang kita bayarkan adalah terbatas pada penghasilan yang memang benar-benar kita terima. Itu apabila kita tidak menerima penghasilan, ya harus kita masukkan ke dalam laporan pajak bahwa dalam bulan tersebut kami tidak menerima penghasilan. Begitu. Ini terutama untuk tahun 2020 ya, karena yang dampak yang sangat besar perekonomian dan usaha itu di tahun 2020. Jadi yang akan dilaporkan di 2021. Berarti mungkin kemungkinan besar penghasilannya berkurang, berarti kan pajaknya juga akan lebih kecil dari tahun yang dibayar tahun-tahun sebelumnya misalnya. Atau bahkan kalau tidak ada penghasilan sekali kan bisa menjadi nihil gitu kan sebenarnya. Ya, kalau betul. Tidak ada penghasilan, apa yang harus kita bayar gitu kan gitu. Penghasilan aja nggak ada, apalagi untuk bayar pajak kan begitu ya. Nah, untuk PPH pasal 21 itu kan pemotongan oleh pihak pemberi kerja gitu ya kepada karyawannya gitu. Sekarang karyawannya dirumahkan. Kemudian tidak digaji juga. Ya, kalau tidak digaji dari mana itu motongnya? Enggak ada, kan gitu ya.
Nah, laporannya nanti berikutnya gitu. Oke. Silakan. Pak Adi ada lagi? Ya, ada Bu. Waktunya Menyambung tadi. pertanyaan yang barusan, sudah izin. Jadi pertanyaan boleh dihabiskan, tapi nanti jawabannya mohon jangan terlalu panjang, kata operator. Baiklah. Siap ya, dilanjut saja kalau begitu. Sampai berapa Sayang menit soalnya lagi? ini. Karena ini asar ya. Siap Ibu. Ini pertanyaan berikutnya adalah dari Asep Hanhan. Beliau adalah mahasiswa pasca sarjana Magister Hukum Universitas Galuh. Pertanyaannya untuk Ibu Amelia. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa PPh lembaga sudah dipotong oleh KPA? Bagaimana PPh lembaga? Sudah dipotong oleh KPA. Mungkin Jadi cara mengetahuinya mengetahuinya bahwa ya, PPh lembaga sudah dipotong, Bu Amel. PPh Boleh saya jawab nggak, penghasilannya. Bu? Iya, boleh Pak Agus. Oh, silakan Pak Oh, Agus, iya. silakan. Ini saya di luar konteks fasilitas corona sebetulnya ya. Iya. Jadi secara mengetahuinya, Bapak Ibu sebagai rekanan dari kalau dipungut oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA tadi, maka harusnya mendapat bukti pungut berupa surat setoran pajak, Pak, tanda bukti setoran pajak lah, seperti itu. Nah, kalau sudah didapat, berarti buktinya itu sudah disetorkan, begitu Pak. Itu aja kurang lebihnya. Ini tadi Baik. dari Galuh, Ciamis ya? Iya, Bu. Hanan itu mahasiswa ya? Betul, Bu. Ini dosennya hadir itu Ibu Dewi Mulyanti. Bu Dewi Mulyanti itu dosen pajak juga di sana. Ya, Bu. Oke, silakan Pak Adi, berapa menit nih kira-kira tambahannya waktunya? Satu lagi, Bu. 1 sampai 2, Bu, izin. Ya. Dari Ajeng Suci, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Terkait aturan PMK 23/2020, pasal 4 ayat 2 atas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Wajib dibuatkan setoran pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh pasal 21 ditanggung. Nah, pertanyaannya, pada saat pembuatan SSP tulisan tersebut diisi pada kolom deskripsi atau bagaimana? Kemudian yang kedua, teknis mengisi SSP pada program ISPT 21 untuk PPh 21 DTP itu bagaimana? Mangga, mohon tanggapannya Bapak Ibu. Mohon izin Bu Dewi sama Bu Silakan, Pak. Amel. Ya, ini teknis Mangga, banget Pak Agus. soalnya. Ini teknis Ya. banget Ibu, bukan kebijakan lagi ini. Jadi begini, teknisnya pemerintah sudah mengambil kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah. Jadi prinsipnya PPh-nya itu ada yang bayar sebetulnya Pak. Cuma yang bayar itu pemerintah gitu ya. Nah, makanya kode billing sebagai bukti untuk nanti membuat setoran pajak tetap harus dibuat, tapi distempel gitu Pak. Gitu. Nah, Baik. lalu pertanyaannya bagaimana nanti wajib pajak saat mengisi ISPT pasal 21-nya. Nah, kebetulan pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran nomornya nomor 19 tahun 2020, itu diisikannya pakai angka 99999 gitu Pak. Diisikan angka 9 aja terus semuanya. Nah, itu oleh sistem sudah diakomodir, itu setorannya berarti terkait dengan 21 yang ditanggung pemerintah yang tadi Bu Amel sudah sampaikan. Itu Pak kurang lebihnya. Baik. Bu Dewi, terakhir, ini pertanyaan khusus untuk Bu Dewi dari Devrizal Jamaris, advokat di Jakarta. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Perpu merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan dalam keadaan memaksa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pemajakan berlaku asas legalitas, yaitu tiada pajak tanpa undang-undang. Mencermati isi Perpu, kami melihat sebagian besar isinya memasukkan hal-hal yang ada dalam draft Omnibus Law perpajakan yang notabene baru akan dibahas di DPR. Sepertinya terkesan bahwa keadaan memaksa ini dijadikan pintu masuk untuk dalam tanda kutip memasukkan hal-hal yang ada dalam draft Omnibus Law perpajakan tersebut. Sementara kita mengetahui bahwa Perpu itu nantinya hanya akan disetujui atau tidak oleh DPR tanpa ada pembahasan lebih detail seperti halnya rancangan undang-undang reguler biasa. Bagaimana pendapat Ibu Dewi? Mangga Bu. Gini Pak Devrizal,
Kalau kita melihat Perpu itu kan setara lah dengan undang-undang ya, hanya keadaannya dalam keadaan kahar bisa diterbitkan oleh Perpu. Soal ternyata itu, saya udah kepikir juga waktu baca Perpu ini korelasinya dengan masalah Omnibus Law di bidang perpajakan itu bagaimana, karena saya udah dapat RUU-nya memang itu digabung antara PPN dengan PPH gitu ya Pak ya. Nah, prinsip bahwa tiada pajak tanpa suatu undang-undang ya, karena pajak tanpa undang-undang adalah sebagai perampokan, ini sebenarnya di sini kondisi tersebut tidak dipenuhi karena apa? Tetap ada undang-undangnya, itu Perpu tadi gitu kan dalam kondisi ini. Undang-undang hanya untuk sementara ngegeser undang-undang misalnya undang-undang PPH, undang-undang KUP gitu ya, itu di situ. Ya, diganti dulu untuk dengan Perpu. Kalau suatu saat Perpunya ternyata tidak disetujui ya kembali ke undang-undang yang tadi. Kalau ternyata disetujui ya berarti ya berlaku isi Perpu ini yang jadi undang-undang tadi. Soal bahwa itu ternyata ada seolah-olah memaksakan lah ya dari yang materi Omnibus Law ke ini dijadikan manfaat, itu mungkin bukan di ranah saya untuk menjawabnya, karena itu lebih ke ilmu perundang-undangan barangkali. Dan ini ada di sini ada Pak Hernadi, barangkali Pak Hernadi bisa memberikan ini gambaran. Pak Hernadi udah keluar? Ya. Jadi kalau secara undang-undang perpajakannya sendiri itu tetap terpenuhi bahwa di sini ada aturan pajak itu yaitu asas legalitasnya ada, yaitu ada undang-undang PPH dan lain-lainnya. Kemudian karena kondisinya seperti ini sekarang ada Perpu gitu. Itu adalah landasan hukumnya tetap ada begitu. Cuman kalau Perpu itu kan belum menjadi undang-undang sebelum nanti ada disahkan oleh DPR. Nah, Pak Hernadi udah muncul nanti dari sisi ilmu perundang-undangan barangkali. Ya, silakan Pak Hernadi. Ya, baik Ibu Dewi, terima kasih Pak Moderator, Bapak dan sekalian, mohon maaf ikut nimbrung ini. Ya, saya ingin dari perspektif ilmu perundang-undangan saja karena masalah pajak bukan bidang saya. Tapi ini ada kaitan. Pertama kalau dilihat dari ilmu perundang-undangan memang ini persoalan yang menurut saya juga agak menjelimet ya, karena nanti banyak peraturan perundang-undangan yang di-delete atau yang diubah dengan adanya Perpu ini. Sementara Perpu ini masih Perpu, dalam bahasa saya itu masih berudu. Artinya belum menjadi katak gitu, belum menjadi kodok. Nah, mestinya pemerintah ini segera mengajukan ini ke DPR supaya segera dibahas gitu. Supaya jadi undang-undang dulu. Karena kalau berkutat masih di Perpu, khawatirnya nanti Perpunya keburu ditolak atau nanti ditolak bahkan. Artinya nanti si situasi yang diharapkan untuk relaksasi segala macam itu nggak terjadi. Karena tadi Bude mengatakan itu akan kembali ke undang-undang yang awal, undang-undang perpajakan dan sebagainya. Jadi insentif pajak tidak ada, relaksasi tidak ada dan sebagainya. Oleh karena itu mestinya pemerintah dan DPR ini segera memastikan apakah Perpu ini akan diterima atau tidak. Artinya ditolak atau diterima jadi undang-undang gitu ya. Karena kan dua kemungkinannya. Jadi kalau ditolak artinya kan Perpu ini tidak berlaku. Jadi apa yang disebutkan oleh Bu Dewi itu tidak ada. Tidak bisa dilaksanakan lah gitu ya. Termasuk peraturan perundang-undangan turunannya. Nah, kecuali kalau memang ini diterima oleh DPR, artinya bisa berjalan ke depan. Nah, oleh karena itu concern saya itu pertama itu tadi DPR itu harus segera ya melakukan sidang untuk membahas Perpu ini. Karena ini sudah cukup lama, ini hampir 2 minggu ya seingat saya. Tadi kan akhir Maret ya Bu Dewi. April. Jadi sudah 2 minggu ini menurut saya agak berlarut-larut gitu. Sementara kita tadi alasannya adalah kegentingan memaksa dan harus segera diakhiri dari segi hukum dengan berlakunya undang-undang dari Perpu nomor 1 2020 itu. Khawatirnya ini tidak diterima oleh DPR saya itu ya. Ya kalau diterima nggak ada masalah, artinya menjadi undang-undang. Sehingga nanti Perpu ini menjadi hampiran dari undang-undang nanti nomor berapa kalau sudah ya. Jadi kalau tidak diterima itu yang tadi bahaya ada ya Pak catatan dari Hernadi ya. penanya. Ya itu yang bahaya itu kalau tidak diterima ditolak. Kalau terlanjur udah diterima kembali WP ke yang lama gitu kan. Jadi insentif tapi apa bisa itu dengan asas hukum bahwa apa yang sudah diterima, fasilitas yang sudah diterima rakyat itu tidak boleh ditarik kembali Pak? Bapak Ibu, mohon maaf waktunya. Ya artinya kan dianggap tidak pernah ada. Jadi harus diambil lagi gitu ya. Ya ini masalah. Terima kasih. Ya, mohon maaf
saya cut Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Iya. Jadi kayaknya masih banyak banget pertanyaan nih yang muncul di Bapak Ibu sekalian. Dan tapi ya bagaimana, waktu sudah habis dan memang harus diakhiri pertemuan kali ini. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu para peserta webinar. Kalau ini memang menarik, Bapak Ibu bisa lihat kembali di live Unpad atau di YouTube live. Di situ ada tautannya. Dan nanti untuk sertifikat dan bahan paparan akan di-emailkan kepada email Bapak Ibu sekalian yang diisi pada saat registrasi. Dan kami sampaikan pula kalau acara ini disukseskan juga oleh tim Live Unpad punyanya Universitas Pajajaran. Akhir kata, saya hanya bisa berucap alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Yang benar adalah dari Allah dan bila ada kesalahan itu dari saya, dari kami berdua, dari saya dan Bu Amel. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.